Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah, karena Allah pun tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih istiqomah ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjut dengan kajian ilmu. Insyaallah saya ingin membahas tema lain ya. Kita sedikit agak keluar dari tema kisah dalam Al-Quran kita yang belum selesai sebetulnya. Tapi saya ingin mengkaji, membahas, menyoroti tentang musibah ya, yang dimana menimpa kepada saudara-saudara kita baik seagama sebangsa yang ada di Semeru ya, Jawa Timur ya, erupsinya Gunung Semeru. Kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan ditetapkan di dalam iman dan Islamnya walaupun musibah menimpa mereka. Bagaimanapun sebagai seorang muslim dan juga saudara sebangsa dan setanah air, tetap kita harus punya simpati ya, harus punya perhatian terhadap mereka. Karena erupsi ini kan walaupun sebetulnya tidak seberapa, tapi dampaknya juga begitu dahsyat ya. Bahasa kitanya kayaknya baru bersinnya aja gunung itu udah kayak begitu gitu ya. Itu bersinnya gunung lah ya, erupsi itu, sehingga menyebabkan puluhan orang sudah tewas ya, meninggal. Hampir 50 orang sudah meninggal ya, 100-an lebih yang luka parah dan juga sudah mengungsi, lebih dari 1000-an orang gitu ya. Padahal baru erupsi saja. Ya bagaimana kalau sampai meletus ya, dan bagaimana kalau kondisi kiamat yang gunung dicabut, lautan ditumpahkan, matahari jatuh dan lain sebagainya. Ini amat sangat dahsyat dan luar biasa. Ketika Semeru itu erupsi, akhirnya banyak para pakar itu berkomentar ya. Ada ahli geologi, ada ahli vulkanologi ya, dari berbagai macam perguruan tinggi, semuanya memberikan komentar. Kenapa Semeru bisa erupsi gitu? Atau kenapa gunung-gunung yang ada potensi apinya itu bisa erupsi gitu, termasuk Gunung Semeru itu. Berbagai macam analisis ilmiah mereka sampaikan ya. Katanya ada 3 hal yang menyebabkan gunung itu erupsi itu. Ya, yang satu adalah volume di dapur magmanya sudah penuh. Jadi karena di dapur magmanya sudah penuh, akhirnya dia muncul ke permukaan, terjadilah erupsi. Yang kedua, erupsi itu juga adanya longsor di dapur magma yang disebabkan terjadinya pengkristalan magma. Yang ketiga, ada longsoran di atas dapur magma. Nah, Semeru ini karena ada longsoran di atas dapur magma, ketambah cuaca hujan sehingga menyebabkan erupsi. Nah, ini para pakar itu bicara seperti itu. Baik ahli geologi maupun ahli vulkanologi.
Tetapi sebagai seorang muslim dan orang yang beriman, Islam itu tidak anti terhadap sains ya, tidak anti terhadap pengetahuan. Tetapi dalam Islam ini, pengetahuan ini, sains ini harus mampu menghantarkannya kepada Allah. Mau itu volume di dapur magmanya sudah penuh, ada longsoran di dapur magma yang disebabkan terjadinya peringkristalan magma, atau ada longsoran di atas dapur magma sehingga terjadi erupsi. Yang jelas dalam pandangan agama kita, semua yang terjadi di dunia ini ada pengendalinya, ada yang menggerakkannya, ada yang mengaturnya. Tidak terjadi dengan sendirinya, atau bukan semata-mata hanya faktor alam ansih. Itu begitu sebetulnya. Dalam pandangan agama kita itu begitu. Ya walaupun misalkan ada longsoran di atas dapur magma atau volume di dapur magmanya sudah penuh, kalau misalkan Allah tidak gerakkan itu, kalau misalkan Allah tidak kendalikan, Allah tidak aturkan, tidak akan terjadi apa-apa juga. Artinya saya ingin katakan bahwa tidak boleh dipisahkan antara sains itu dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah. Sehingga nanti ketika persepsinya adalah hanya masalah cuaca, masalah alam, dan tidak dikaitkan dengan keimanan dan ketuhanan, ini nanti konklusinya juga akan cenderung kepada hal-hal yang bersifat alam saja. Pendekatannya pun harus ke situ, sehingga tidak dijadikan sarana muhasabah. Kalau musibah dijadikan sarana muhasabah, insya Allah dia jadi anugerah gitu. Jadi dalam Islam itu, apapun yang terjadi kepada kita, dalam diri kita ataupun di dunia ini, itu adalah bagian daripada takdir Allah, yang pendekatannya bukan semata-mata faktor alamiah, tapi juga faktor imaniyah gitulah. Harus begitu pendekatannya, Pak. Karena nanti kita ditegur seperti apapun, akhirnya kita tidak sadar-sadar nanti. Jadi musibah jadikan sarana muhasabah, nanti akan berubah menjadi anugerah nantinya, akan membawa berkah nantinya, akan membawa rahmah nantinya. Bukan justru semakin jauh nanti kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu dalam surat yang ke-57 ayat yang ke-22. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asoba min musibatin, tidaklah asoba menimpa, min musibatin dari suatu musibah, fil ardi di bumi ini, di alam ini, di semesta ini. Apa musibah di bumi ini? Tadi erupsi Gunung Merapi, banjir, longsor, gempa bumi, sulitnya tanaman tumbuh, kemarau. Wala fi anfusikum, tidak juga musibah itu menimpa diri kalian, sakit, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan anggota keluarga, dengan kematian dan lain sebagainya. Illa fi kitabim min qabli an nabru'aha, melainkan semuanya sudah tercatat di lauhil mahfud sebelum hal itu terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir, semuanya bagi Allah itu amat sangat mudah. Bahkan tercatatnya itu dalam hadis Muslim apa, Pak? Innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda khamsina alfasana. Allah itu telah menentukan takdir kita itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Semeru ini terjadi di 4 Desember lalu, itu sudah ditentukan akan erupsi pada 4 Desember 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Jadi begitu.
Jadi bapak kalau ketemu dengan istri sekarang ngerayunya gitu, mama kenapa kita sekarang bisa bertemu jadi suami istri? Allah telah menakdirkan kita 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakannya langit dan bumi. Masya Allah. Jadi begitu, ini takdir namanya, ini namanya takdir. Jadi ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Makanya di sini kata-kata asoba min musibah. Makanya kan musibah itu sebetulnya ini hebat nih ayatnya ya. Musibah itu kan memang dari kata asoba. Asoba yusibu musibatan. Ya. Artinya sesuatu yang mengenai seseorang. Sesuatu yang menimpa seseorang itu namanya musibah. Makanya sebetulnya kalau dilihat dari sisi bahasa, musibah itu apa aja yang nimpa kita, yang mengenai kita sebetulnya. Apa aja yang mengenai kita itu disebut dengan musibah. Baik yang buruk maupun yang baik, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Cuma kan kita memahami kata musibah itu konotasinya adalah apa? Yang buruk saja, yang gak mengenakan saja. Muncul pertanyaan, loh Ustadz, gimana kok yang enak disebut musibah? Nih caranya begini, Umar bin Khattab pernah ditanya. Jadi kalau ingin tahu begini kata Umar bin Khattab ditanya, kalau begitu apa yang disebut dengan musibah? Kok yang baik, kok yang buruk bisa dikajakan musibah kan? Jadi ketika musibah itu adalah misalkan musibah, ini baik, ini buruk misalkan, menyenangkan misalkan, tidak mengenakan, tidak mengenakan. Ini dilihat kalau dia ingin tahu ini musibah atau musibah itu bisa dilihat endingnya gitu, efeknya. Dalam bahasa hadis namanya asarnya. Lihat asarohu, falyandur ila asarihi, ya, asarnya, lihat kepada asarnya. Asar itu efek. Kalau ini misalkan baik, nikmat, efeknya sombong, efeknya pelit, efeknya angkuh, efeknya meregehese, ini bisa jadi musibah. Tapi kalau ini buruk misalkan, sakit, agak susah misalkan, kena masalah, tapi efeknya dia jadi sabar, efeknya dia makin dekat dengan Allah, ini anugerah namanya. Jadi sebetulnya dilihat itu adalah apanya? Efeknya. Falyandur ila atharihi. Makanya hati-hati. Kalau misalkan kita sebelum jadi pejabat dekat dengan rakyat, setelah jadi pejabat jauh dari rakyat, itu hati-hati. Sebelum dapat kursi baca ayat kursi rajin, pas setelah dapat kursi ayat kursi hilang. Hati-hati itu. Hati-hati, itu efeknya. Falyandur ila atharihi. Jadi kalau ingin tahu itu musibah atau anugerah, musibah atau nikmat, itu lihat apanya? Efeknya, asarnya. Asarnya yang dilihat. Bukan bentuk itunya sebetulnya. Makanya kalau secara bahasa, dia dari kata asoba, yusibu, musibah. Apa saja yang menimpa kita, yang mengenai kita, itu bisa jadi seperti itu. Makanya kan dalam ayat apa? Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan sebagai bentuk ujian. Itu lihat. Nah makanya ini penting bagi kita. Jadi oleh karena itu bagaimana Ustadz sebetulnya nanti, sekalipun itu nampaknya musibah, tetapi bisa jadi anugerah yang luar biasa dan dahsyat bagi kita. Ini kalau dalam teori ekonomi itu, kalau saya salah mohon para ekonom diluruskan. Di sini ada pakar ekonomi kan ya? Ya, pakar ekonomi Pak Budi ya. Tapi yang paling pakar lagi ibu-ibu Pak, pakar ekonomi itu Pak. Ya, yang di rumah misalnya ya. Yang paling pakar lagi ekonomi itu siapa? Ibu-ibu gitu loh ya. Jadi gini. Dalam teori ekonomi ada begini Pak. Merubah kerugian menjadi sebuah keuntungan.
Itu saya pernah ketemu dengan orang, Pak, dia konsultan, ya. Dia biasa dipanggil oleh perusahaan ketika perusahaan mau bangkrut, ketika perusahaan itu mau jatuh, itu orang itu dipanggil dalam rangka gimana caranya membangkitkan kembali perusahaan itu. Itu ternyata ada orang yang kayak begitu, Pak, profesional kayaknya, ya. Jadi kalau ada perusahaan yang mau bangkrut tuh, mau jatuh, itu orang itu dipanggil, dia konsultasi, dan dia bahkan ditaruh dulu di situ, gimana akhirnya caranya perusahaan itu bisa bangkit kembali. Ya, dulu ada di Bogor beberapa perusahaan itu sampai bangkit lagi. Ada yang begitu. Jadi merubah kerugian menjadi keuntungan. Kalau pepatah kita itu dulu, ya nasi sudah jadi bubur. Cuma kan orang kita kan pepatah itu nggak bisa. Ya nasi sudah jadi bubur mau diapain? Tapi sama orang Cianjur, nasi sudah jadi bubur tinggal dikecapin, dikalduin, diayamin, dibawangin, dikacangin, dikerupukin, jadi apa? Jadi lebih mahal daripada nasi. Ya, kita kadang-kadang jangan sampai stop di situ. Nasi sudah jadi bubur mau diapain? Kalau nasi sudah jadi bubur, tinggal dikasih kaldu, dikasih kecap, dikasih ayam, dikasih kacang, kerupuk, bawang, jadi bubur Cianjur. Nasi 5.000 satu porsi, bubur bisa jadi 10.000, 15.000. Kan begitu masalahnya. Itu, jadi pepatah itu kan sudah tidak berlaku. Nasi sudah jadi bubur. Kalau sudah jadi bubur, Pak, Bu, bayi suka. Orang dewasa suka. Nenek-nenek, aki-aki, orang sakit, orang sehat, komodo gitu loh. Artinya kalau dia sudah jadi bubur, ternyata pasarnya banyak. Kalau masih nasi belum tentu. Nah ini artinya apa? Kalau nasi sudah jadi bubur gampang, tinggal dikasih topping yang macam-macam. Sama, kita jangan sampai musibah justru menjadi musibah kuadrat gitu. Nah, jadi kalau dalam ekonomi ada merubah keuntungan, kerugian jadi keuntungan. Dalam pepatah kita ada nasi sudah jadi bubur, tinggal kita kasih yang lain-lainnya sehingga bubur bisa lebih mahal bagi nasi dan lebih laku. Maka dalam pandangan kita gimana cara merubah musibah jadi apa? Anugerah. Ya, merubah musibah jadi anugerah. Jadi sehingga apapun yang menimpa kita nanti semuanya bukan musibah, jadi nikmat saja semua. Gimana? Ada 4 langkah agar musibah bisa rubah jadi anugerah, jadi nikmat. Percis nasi sudah jadi bubur, bisa lebih mahal, bisa lebih banyak pasarnya dibandingkan ketika masih berupa nasi. Hebat Islam itu, Pak. Makanya tadi ma'asoba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrah. Jadi itu makanya. Oleh karena itu makanya musibah itu harus dijadikan sarana muhasabah bagi kita semua. Ya. Semeru ini harus dijadikan kita sarana muhasabah. Dan aneh kita itu kadang-kadang hampir setiap di ujung tahun selalu ada gitu ya. Dari mulai tsunami ujung tahun lalu terus setiap ujung tahun selalu ada. Ini kan harusnya jadi muhasabah kita. Kenapa kok hampir setiap penghujung tahun, penutupan tahun kita selalu ditegur oleh Allah? Ini kan kalau pandangan muhasabah kan bisa jadi ini kan sentilan gitu. Allah itu kan mengingatkan kita, kan ada orang yang kadang-kadang dicubit kecil, kemudian dia nengok, ada dicubit kecil juga kagak nengok, ada kadang-kadang supaya tidak masuk jurang, ada yang didorong, sakit, kadang-kadang didorong itu sampai kita terjatuh, tapi supaya tidak masuk jurang, ada yang kayak gitu lah. Ya, ada orang yang lagi ngelamun, sama orang didorong, ternyata ada mobil di samping, sakit memang, tapi kan dalam rangka untuk diselamatkan dari mobil supaya dia tidak tertabrak. Kadang-kadang teguran Allah itu begitu, ada cubitan kecil, ada pukulan, bahkan tidak sedikit didorong supaya kita tidak masuk jurang atau tertabrak mobil. Bisa jadi seperti itu. Kadang-kadang Allah negur kita, Allah menyelamatkan kita kalau dalam tinjauan muhasabah. Gimana cara merubah musibah menjadi anugerah? Poin pertama,
Poin pertama adalah sabar. Coba Bapak lihat ayat ini. Kalau kita tadaburi ayat yang sudah kita hafal, nih ya. Pertama sabar. Coba kalau kita tadaburi ayat yang sudah kita hafal. Al-Baqarah ayat 155 itu bicara musibahnya, Pak. Ya. Al-Baqarah ayat 155 bicara apa? Musibahnya. 156 bicara sikap. Bicara sikap kita terhadap musibah di 155. 157 itu baru musibah di 155 disikapi oleh ayat 156 dengan sabar. Ayat 157-nya itu berubah, yang tadinya musibah menjadi anugerah. Ya, tuh ayat itu luar biasa dahsyatnya. Jadi surat 2 Al-Baqarah ayat 155 ini bicara apanya? Musibahnya. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah. Oke? Ayat 156 bicara apanya? Sikapnya. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikapnya. Kemudian setelah musibah disikapi dengan sabar, ini dari Allah balik kepada Allah. 157-nya ulaika alaihim sholawat mirobim wa rahmat muhtadun. Saran nih, ini namanya musibah berubah jadi apa? Anugerah. Masya Allah. Jadi sholawat, jadi rahmat, jadi hidayah. Masya Allah. Jadi begitu ayat itu. 155 bicara musibah, 156 bicara sikap kita terhadap musibah. Setelah disikapi dengan baik, dengan sabar, 157 baru berubah musibah tadi menjadi sholawat, menjadi rahmat, menjadi hidayah. Namanya apa? Anugerah. Jadi jangan sampai sudah sakit kita, sakitnya dapat, duit habis, pahala kagak ada. Ini namanya celaka 14 gitu. Udah bukan 12 lagi kayaknya. Udah jatuh, ketiban tangga, kesenggol beca, ketiban lagi dengan catnya gitu loh. Itu 14 namanya, itu bukan 12 lagi itu kayaknya. Ya, bahaya kalau begitu. Disinilah pentingnya kita mensikapi itu. Penting mensikapi itu. Jadi jangan-jangan teori ekonomi merubah kerugian jadi keuntungan itu jangan-jangan justru itu berasal dari apa? Teori Islam terkait dengan masalah musibah, jangan-jangan. Merubah musibah, merubah masalah menjadi anugerah ini. Jadi bukannya Islam ikut terhadap teori ekonomi, bisa jadi teori itu belajar dari Islam, jangan-jangan. Itu satu, dengan sabar. Ya, dengan apa? Dengan sabar. Pertama ya, berarti sikapi dengan apa? Sabar. Sabar itu Ustaz gampang diucapin, tapi kayaknya apa? Sulit banget. Gimana caranya supaya sabar sebetulnya? Ya. Gimana caranya supaya sabar? Ustaz, sabar itu kan gampang diucapin. Ya. Tapi sulit dipraktekkan. Saya sering atau pernah menjelaskan ya tentang sabar ini. Ya. Apa definisi sabar, Pak? Bu? Sabar itu apa definisinya kira-kira? Arti sabar itu apa kira-kira apa? Menahan diri. Terhadap apa? Terhadap apa? Ya, menahan diri, kata ulama Imam Ahmad Shawi di dalam tafsir Shawi, sarah tafsir Jalalain, sabar itu adalah habsun nafsi lima kuriha. Menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai. Habsun nafsi lima kuriha. Menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai. Atau bahasa bebasnya, menahan diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapan. Ya,
makanya sabar itu hampir sama dengan solusi dari masalah. Teori kan tentang masalah dalam ilmu sosiologi kan gini, apa yang disebut dengan masalah? Apa yang disebut dengan masalah? Ya, ada kesenjangan antara dasain dengan dasolen, antara harapan dengan kenyataan, disebut apa? Masalah. Kan gitu. Masalah dalam ilmu sosiologi kan begitu. Yang disebut masalah ketika adanya kesenjangan, adanya ketidakcocokan antara harapan dengan kenyataan. Nah, sedangkan sabar tadi apa tadi? Menahan diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapan. Masya Allah. Masalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dasain dengan dasolen. Sabar menahan diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Masya Allah. Luar biasa Islam ini ternyata kan. Jadi kenapa ketika menghadapi masalah, solusi yang pertama adalah sabar. Karena memang sabar itu yang paling tepat. Bagaimana kita bertahan ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan. Harapannya kan punya istri itu ternyata pas ketika kita ngelamar pertama apel kan pendiam kayaknya, kalem, baik. Pas udah jadi istri ternyata ketahuan cerewetnya minta ampun misalkan itu. Ini kan harus bersabar, menahan diri. Harapannya ini calon suami ketika apel makanya baik, dermawan, jor-joran. Kalau datang ke rumah apel segalanya dibawa, martabak pun berbagai macam kayak. Ada martabak telur, martabak manis lagi, kadang-kadang yang kacang, yang kejunya dibawa. Pas udah jadi suami ternyata pelit, koret, mergese ternyata itu. Ya bertahan, jangan langsung bertahan terhadap sesuatu yang tidak kita harapkan, bertahan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Itu begitu sabar itu. Sama kayak masalah tadi, masalah itu adalah adanya gap, adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ini masalah. Makanya bagaimana menghadapi masalah itu kan? Kalau dalam Islam kan salah satunya sabar. Sabar itu bahasa kitanya kan defensif aktif. Bertahan itu kan bukan berarti dia menyerah, tapi aktif. Di samping dia bertahan, tapi dia aktif mencari solusi. Di samping dia senantiasa sabar, dia tetap aktif, dia tetap reaktif, dia tetap berusaha. Itu namanya sabar. Defensif, bertahan, dan juga tetap aktif. Dia melakukan berbagai macam usaha untuk mencari solusi. Kan kita sudah belajar kemarin tentang kisah Yusuf itu. Ketika Zulaikha mengunci seluruh pintu rumah dan jendela di kamarnya, dan kuncinya dipegang sama Zulaikha, betul nggak? Kemudian Yusuf tetap berlari mencari jalan keluar, padahal Yusuf tahu semua pintu itu sudah dikunci, dan Zulaikha juga tahu kalau semua pintunya sudah dikunci dan kuncinya dipegang dia gitu. Pertanyaannya, kenapa Yusuf masih terus lari? Harusnya kan Yusuf pasrah. Ya gua emang gak bakal bisa lari kemana-mana deh kalau gini, pasrah aja udah dah gitu loh ya gitu. Tapi Yusuf tetap berusaha lari menuju pintu satu, menuju pintu dua, menuju jendela satu, menuju jendela dua. Tetap Yusuf tahu semuanya sudah terkunci, tapi tetap dia melakukan usaha. Apa yang menyebabkan akhirnya Yusuf melakukan? Yusuf hanya berikhtiar. Yusuf hanya mencari sebab. Walaupun dia tahu semuanya terkunci, tapi barangkali dengan ikhtiar, dengan mencari sebab, tetap Allah berikan solusi. Karena wilayah kita adalah wilayah usaha, wilayah kita adalah wilayah proses. Yusuf tahu dia wilayahnya di mana. Aku usaha dulu, lari ke sana kemari. Tapi kan ternyata dengan usahanya Yusuf, ternyata betul raja datang, pas di pintu terbuka Yusuf sedang berlari. Dan ternyata apa? Coba bayangkan kalau misalkan Yusuf tidak lari. Ya deh, udah deh, terserah engkau lah Zulaikha, aku nggak bisa ngapain, pasrah mau diapain aja. Itu kan repot nanti. Tapi karena dia berlari dulu, Zulaikha terus mengejar.
Dan anehnya, kenapa Julaiha tetap mengejar? Tetap mengejar. Kenapa? Padahal dia sudah yakin semuanya udah dikunci. Orang kuncinya dia sudah pegang. Itulah kejahatan. Serapi apapun kejahatan itu, sebunyi apapun, tetap dia pelakunya akan was-was, takut ada celah-celah sehingga ketahuan kejahatannya. Padahal dia kan tenang aja, lari kau Yusuf secepat-cepatnya, silahkan kemana, nggak bakal bisa keluar, nih kuncinya udah aku pegang, gitu aja sebetulnya tenang. Tapi kenapa dia ikut mengejar? Kenapa dia ikut mengejar? Kejahatan tidak akan menyebabkan tenang pelakunya, sekalipun itu amat sangat rapih. Begitupun kita tidak boleh kehilangan ikhtiar dan mencari sebab, walaupun menurut akal kita sudah tidak mungkin. Harus begitu. Nah, sabar itu juga begitu. Habsun nafsi lima kurya, bertahan diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapan dan tidak kita sukai. Ya, tidak. Gimana cara supaya kita bersabar? 1, 2, 3 gitu. Ya, makanya para ulama itu ya membaca jadi kenapa kita kisah kemarin ya. Jadi kalau udah selesai kisah-kisah itu, kita mau cerita apapun dalam Quran itu nanti contohnya ada gitu loh maksudnya ya. Jadi kenapa kemarin kita kan bahasannya kita bukan kemarin, sekarang ini kan bahasan kita kan tetap kisah-kisah. Jadi kalau kita mau cerita apapun nanti, mau bicara apapun, contohnya ada ya, sehingga ketika contoh ada kan kita langsung diingatkan kembali, oh iya Ustaz Sukron sudah kisah tentang ini, kisah tentang ini. Karena memang kan kisah itu kan contoh bagi kita ya, contoh teladan yang baik dalam kehidupan kita ya. Gimana supaya bisa sabar? 1, ternyata para nabi itu Pak, bukan semata-mata karena faktor iman Pak, karena mereka tahu teori ya. Kalau saya renungi ya, para nabi itu salafus soleh juga, mereka bisa bersabar itu bukan semata-mata karena memang faktor iman. Memang itu salah satunya ya, salah satu. Tapi di samping faktor iman ada sunatullah yang mereka pahami. Contoh misalkan gini, sama kayak Rasulullah gitu ya. Rasulullah itu kan juga ketika dia gulat dengan orang yang kuat, menang bukan karena faktor iman saja, tapi karena Rasulullah memang orang kuat gitu loh. Ada sunatullahnya yang ditempuh. Contoh misalkan kan, kalau bicara sabar kan kita bicara Nabi Ayub misal. Coba kita lihat ketika Nabi Ayub dikasih oleh Allah musibah, ujian yang begitu berat, sakit yang begitu parah ya, 18 tahun lamanya. Kemudian istrinya semua meninggalkan kecuali 1. Kata istrinya, wahai Ayub,